Yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan sertifikasi rumah sakit syariah sendiri. Banyak di antara kita yang bertanya, mengapa perlu sertifikasi rumah sakit syariah? Bapak Ibu, jawabannya ini. Karena kita kepingin sekali ada standarisasi terkait dengan pelayanan Islami. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal global isu, pelayanan kesehatan di rumah sakit Islam, kalau kita bicara rumah sakit, isunya itu kan sebenarnya kan quality dan patient safety. Dan itu sudah ada standarisasinya, yaitu boleh lewat CARS, GCI, atau lembaga-lembaga akreditasi yang lain, yang umumnya semuanya adalah untuk standarisasi dari quality dan safety. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan standar pelayanan Islaminya? Tidak pernah ada, Bapak Ibu. Selama ini, rumah sakit dengan embel-embel Islam, misalnya rumah sakit Sehat Islam, rumah sakit Mulia Islam, sebagainya. Islam itu kan seringkali hanya sebagai satu identitas kepemilikan. Jadi karena yang memiliki adalah orang Islam, kemudian diberi rumah sakit Islam, atau karena yang mendirikan lembaga Islam kemudian diberi nama Islam. Dan seringkali rumah sakit Islam itu tidak lebih Islami dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak menyandang gelar rumah sakit Islam. Karena memang tidak ada standarnya. Sertifikasi rumah sakit syariah ini adalah untuk menjawab bagaimana standarisasi pelayanan Islami di rumah sakit. Itu kira-kira Bapak Ibu. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa harus syariah? Jawabannya, karena syariah adalah sistem terbaik, ciptaan Allah yang harus diikuti. Saya kira ayat ini adalah ayat Indonesia Raya, Bapak Ibu, bagi pejuang syariah, tidak hanya rumah sakit ya, pejuang syariah dimanapun, ayat ini adalah ayat Indonesia Raya. Maksudnya ya semuanya tahu dan hafal. Dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 18, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian Allah ini menciptakan, menjadikan bagi kamu semuanya suatu syariah untuk segala aspek. Maka ikutilah syariah itu dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memahami syariah. Jadi kalau kita bicara kerangka Islam, Islam itu ada akhlak, ada akidah, ada syariat. Syariah di dalamnya itu ada ibadah dan ada muamalah. Umumnya Bapak Ibu, kita ini bersyariah itu ketika beribadah. Dan bahkan kalau dalam beribadah ya nggak adalah yang tidak mengikuti syariah. Tetapi untuk muamalah itu seringkali kita tidak mengikuti syariah. Dari dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kesehatan itu seringkali kita tidak bersyariah. Padahal muamalah ini adalah bagian dari syariah. Karena syariah itu ada ibadah dan ada muamalah. Oke. Bapak Ibu, rumah sakit syariah dalam pendekatan maqasidus syariah itu kita rumuskan bahwa rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang seluruh aktivitasnya ini berdasar pada maqasidus syariah. Bapak Ibu, Allah itu menciptakan syariah, itu mempunyai tujuan. Jadi semua syariah yang dibebankan kepada kita oleh Allah
itu sudah ada tujuannya, ada maksudnya. Yang dirumuskan sebagai maqasidus syariah. Yang salah satu konsep tentang maqasidus syariah ini disampaikan oleh Imam Syatibi ada 5, yaitu ada hifdzuddin, kemudian hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul aql, dan hifdzul mal. Ini dasar dari pada waktu itu kajian terkait dengan standar di rumah sakit syariah. Nah, Bapak Ibu, saat ini sudah ada perubahan. Jadi untuk standar sertifikasi syariah ini yang dulu ini versi 1438 ya, ini menjadi 1441 ya. Jadi ini dulunya buku yang lama, mulai tahun ini itu sudah diberlakukan untuk yang versi 1441 Hijriah. Di dalam standar yang baru ini ada 12 bab, Bapak Ibu. 6 ini bab yang terkait dengan pelayanan, 6 bab yang terkait dengan standar manajemen. Penamaannya semuanya didahului dengan SS, singkatan SS. SS itu adalah standar syariah. Untuk yang di pelayanan, ini beberapa namanya memang kita sesuaikan dengan nama yang ada di dalam sertifikasi dalam akreditasi CARS. Ada SSARK, ada SSAP, SSPAP, ada SSPO ya. PO itu terkait dengan pelayanan obat. Ada SSPBK, ini terkait dengan standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian, dan ada SSKE, ini standar syariah terkait dengan komunikasi dan edukasi. Nah, kalau yang terkait dengan manajemen ini semuanya baru, jadi standar syariah manajemen organisasi, standar syariah modal insani, tapi ini juga ada padanannya di dalam CARS. Kalau SSMO itu nanti lebih banyak seperti di TKRS, Bapak Ibu. Kemudian yang SSMMI itu di KKS ya, ini modal insani atau sumber daya manusia. Kemudian MM, manajemen mutu, itu ada di PMKP. Kemudian standar syariah manajemen pemasaran, manajemen fasilitas, itu MFK. Kemudian ada standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan. Oke, nah ini gambaran detailnya Bapak Ibu. Jadi ada 12 bab yang baru ini, ada 62 standar, ada 201 elemen penilaian. Jadi kalau babnya ini mengalami penurunan, jadi kalau dulu yang lama itu ada 13 bab, kemudian 51 standar, itu sekarang jadi 62, yang dulu itu ada 173, sekarang menjadi 201. Ya 201 itu banyak apa tidak? Kalau menurut saya termasuk sedikit Bapak Ibu. Kalau di dalam standar di CARS itu kan sampai ada 1.358. Ya, di standar untuk rumah sakit syariah ini hanya ada 201. Ya, artinya ini kan ya sekitar 15%-nya lah dari standar CARS. Maksudnya apa kami sampaikan? Jadi kalau Bapak Ibu ini untuk akreditasi CARS bisa, mampu, dan bahkan mendapatkan nilai paripurna, kami yakin, saya yakin-yakinnya, untuk standar sertifikasi rumah sakit syariah ini pasti bisa.
Apalagi cara yang dilakukan ini sama dengan cara yang dilakukan oleh Kars. Bedanya hanya pada kontennya saja, yaitu konten Islami atau konten syariah. Bapak Ibu, di dalam sertifikasi syariah ini ada indikator mutu wajib syariah. Indikator ini adalah indikator di mana sertifikasi ini sebenarnya menjamin pasien dan keluarga pasien, menjamin penjagaan akidah. Yang pertama. Yang kedua, penjagaan ibadah dan muamalah. Yang kita implementasikan dalam wujud indikator mutu wajib syariah. Untuk pertama kali ini, memang ada 3 indikator mutu wajib. Yang pertama, semua pasien yang dalam keadaan sakaratil maut, wajib hukumnya didampingi, dibimbing, ditalkin menuju husnul khotimah. Bapak Ibu, standar ini atau indikator ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika kami menghadap waktu itu, jadi beberapa tahun yang lalu itu menghadap ke Pak Sutoto, ya Ketua Eksekutif Kars pada waktu itu di kantor Kars, kami sampaikan ini. Jadi beliau sampaikan, wah ini luar biasa. Jadi ada indikator mutu bahwa semua pasien yang menjelang sakaratil maut itu wajib dibimbing menuju husnul khotimah. Bapak Ibu, seandainya sertifikasi rumah sakit itu tidak usah pakai 201 elemen penilaian, tapi cukup 1 ini saja, bahwa pasien yang menjelang sakaratil maut itu wajib mendapatkan bimbingan sakaratil maut menuju husnul khotimah. Itu kata beliau, ini sudah lebih dari cukup bahwa umat Islam itu ketika sakit, ini berobatnya di rumah sakit syariah. Karena bagaimanapun suatu saat Bapak Ibu, ketika seseorang sakit, kemudian diobati sembuh, sakit lagi diobati sembuh, suatu saat pasti akan menemui ajalnya. Dan saat ini Bapak Ibu, apalagi di era BPJS ini, karena semua orang punya BPJS, orang-orang itu jarang yang sekarang meninggal di rumah. 99 mungkin sekarang persen itu mungkin sekarang ini orang itu meninggalnya di rumah sakit. Artinya meninggalnya di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, inilah fungsi bahwa rumah sakit itu mestinya sebagai sarana untuk mendapatkan husnul khotimah. Yang kedua Bapak Ibu, mengingatkan waktu sholat. Mengingatkan waktu sholat itu tidak hanya lewat loudspeaker Bapak Ibu. Ada SPO-nya. Jadi mengingatkan waktu sholat 5 waktu. Dan petugas harus mendatangi ke tempat tidur masing-masing pasien. Karena sekaligus ditawarkan apakah pasien ini membutuhkan bimbingan kalau ada kesulitan dalam melaksanakan sholat. Misalnya bagaimana cara toharohnya, bagaimana sholat untuk orang yang tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, dan sebagainya. Ini semua petugas rumah sakit harus bisa memberikan bimbingan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, pemasangan kateter urin itu sesuai dengan gender. Bapak Ibu, di dalam standar rumah sakit syariah memang
tidak ada standar yang menyatakan bahwa pasien laki-laki itu harus ditangani oleh dokter laki-laki, pasien perempuan oleh dokter perempuan. Karena memang mungkin dari kajian DSN MUI untuk saat ini memang belum memungkinkan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam standar rumah sakit syariah ini, hal-hal yang terkait dengan hubungan antara laki-laki perempuan, bagaimana penjagaan aurat pasien, ini sangat-sangat dijaga. Nah, buktinya ini apa Ibu? Ada standar pelayanan minimal syariah. Coba, dari standar ini, sebagian standarnya adalah terkait dengan bagaimana upaya rumah sakit menjaga hijab pasien. Ini misalnya ya. Yang nomor 2, itu hijab untuk pasien. Jadi semua pasien muslimah yang di rumah sakit itu kita motivasi dan kita sediakan kerudung atau hijab. Kemudian pemasangan EKG ini sesuai dengan gender. Karena pemasangan EKG kan juga membuka dada dan juga untuk pemakaian hijab ibu menyusui. Karena ibu menyusui kan rentan terkait dengan terbukanya aurat, bahkan pemakaian hijab di kamar operasi. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi penjagaan aurat di rumah sakit syariah itu sampai di kamar operasi pun tetap harus dijaga. Tentunya maksimal yang bisa dijaga. Makanya di dalam rumah sakit syariah itu nanti banyak sekali SPO bagaimana tidak terjadi proses di mana aurat sampai terbuka. Tidak ada yang namanya kholwat atau berdua-duaan antara pasien dan juga dokter yang berlainan jenis, karena semuanya itu ada SPO bagaimana cara mengaturnya. Oke. Nah. Bapak Ibu, ini terutama bagi Bapak Ibu yang sudah ada di rumah sakit yang sudah berproses rumah sakitnya menjadi rumah sakit syariah. Jadi ada beberapa update di buku standar versi 1441 Hijriah ini. Yang pertama terkait dengan perubahan bab. Jadi perubahan bab ini dari 5 bab dulu kan, bab itu kan sesuai dengan maqasidus syariah. Jadi ada bab hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul aql. Sekarang nama babnya itu adalah nama bab sesuai dengan standarnya. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian perubahan nama standar. Ini karena disesuaikan dengan ya kita supaya gampanglah mengingatnya ini dengan standar nama dalam standar akreditasi SNARS. Kemudian juga ada pada level elemen penilaian. Itu ada penambahan, kemudian pengalihan elemen penilaian disesuaikan dengan standar yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, dulu versi yang lama itu nama babnya itu sesuai dengan nama maqasidus syariah. Jadi nama bab hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql. Nah, sekarang namanya adalah nama dari standarnya. Jadi babnya adalah nama dari standar. Jadi bab 1 ada sekarang berarti ada 12 bab. Jadi bab SSARK, bab SAP, bab SSPAP, PO, dan seterusnya sampai bab terkait dengan SSMAK. Oke. Nah, ini untuk evaluasi standarnya. Jadi perubahan nama. Ini Bapak Ibu yang sudah berproses. Jadi dulu namanya APK, sekarang SSAPK diganti SSARK ya. Kemudian SSPP menjadi SSAPAP dan seterusnya. Juga ada pemindahan dan penggabungan standar. Ya, ini saya kira sama dengan yang di SNARS ya, yang di KARS ya, karena kita perlu memang kita kaji supaya memudahkan Bapak Ibu untuk
memahami. Di dalam standar ini ada pemindahan standar sesuai dengan fokus standarnya. Jadi dulu beberapa standar terkait dengan pengkajian yang dulu ada di APK, kita masukkan di SSAP. Pelayanan ruqyah yang dulu di PP itu kita pindahkan ke PBK. SSPBK yang dulu ada nyeri itu kita pindah ke SSPP. Dan juga ada penggabungan SSPPI ini di SSMF atau Standar Syariah Manajemen Fasilitas. Nah, kemudian terkait dengan pengelompokan standar syariah, ini dalam Maqasidus Syariah. Kalau dulu kan ada 5 Maqasidus Syariah, kira-kira gambarnya ini Bapak Ibu. Jadi kelompok standar manajemen atau yang Khifduddin itu meliputi SSMO, SSMM, kemudian SSMF. Untuk yang Khifdun Nafas itu mulai dari ARK, AP, PO, PBK dan seterusnya. Ini untuk Bapak Ibu memahami yang dulu, karena dulu itu pengelompokan babnya kan sesuai dengan Maqasidus Syariah. Untuk evaluasi elemen penilaian, ini ada beberapa penambahan. Nanti ada asesmen terkait dengan asesmen tambahan, pelayanan radiologi, dan laboratorium. Dulu tidak ada ini laboratorium dan radiologi. Kemudian ada tambahan lagi, ada kredensialing syariah untuk PPA. Yang pertama dilaksanakan ini adalah untuk para perawat. Kemudian ada penambahan EP pada Dewan Pengawas Syariah. Nah, kemudian ada ini Bapak Ibu di Mutu Syariah itu ada nanti insiden keselamatan pasien syariah dan manajemen risiko syariah. Kemudian ditambahkan juga ada bab terkait dengan wakaf, hibah dan audit kepatuhan keuangan. Nanti akan kami sampaikan sedikit satu persatu secara sekilas. Nah, Bapak Ibu ini update-nya. Jadi ada beberapa tambahan. Pertama untuk nanti di standar pelayanan minimal syariah. Kemudian ada tambahan pedoman standar pelayanan dan juga pedoman perilaku perawat di rumah sakit syariah. Sampai yang lama dulu ada kode etik rumah sakit syariah dan kode etik dokter di rumah sakit syariah. Ini evaluasi buku pedoman mutunya. Jadi di buku pedoman ini ada tambahan penjelasan terkait dengan indikator mutu dan profil indikator mutu. Ada beberapa dilakukan perubahan untuk memudahkan rumah sakit. Kemudian ada tambahan SPM, yaitu terkait dengan pelaksanaan akad. Kemudian ada tambahan pedoman pengelolaan dari insiden keselamatan pasien syariah dan juga pedoman pengelolaan manajemen risiko syariah. Ini SPM yang baru Bapak Ibu terkait dengan akad. Jadi dulu akad itu tidak masuk di SPM sehingga tidak dilakukan pengukuran. Karena akad ini sesuatu yang penting dalam rumah sakit syariah, maka ini dimasukkan di dalam standar pelayanan minimal syariah. Nah, ini Bapak Ibu, ini gambaran, ada bukunya nanti insya Allah bisa kita share. Jadi ada pedoman pengelolaan insiden keselamatan pasien. Nah ini juga kita ya mensimilirkan lah dengan yang ada di dalam GCI atau di dalam akreditasi KARS ya, ada insiden keselamatan pasien tapi ini untuk syariah. Tata caranya juga hampir sama dengan yang ada di dalam KARS Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita lakukan apa saja yang termasuk insiden keselamatan pasien syariah yang mayor, yang moderat, yang
minor ya. Demikian juga untuk manajemen risiko syariahnya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk yang rumah sakit yang sudah nanti mengajukan, ada ketentuan standar yang tidak dapat dinilai. Nah, ini terkait dengan Dewan Pengawas Syariah, Bapak Ibu. Dulu yang lama, Dewan Pengawas Syariah ini awalnya ini kan belum menjadi persyaratan. Jadi pada saat pelaksanaan itu tidak perlu ada calon DPS, apalagi DPS yang ada. Tapi sekarang ini, Bapak Ibu, untuk mengajukan itu harus ada calon DPS. Cuman memang belum ditetapkan sebagai DPS. Karena rumah sakit belum syariah. Makanya ada ketentuan TDD dalam standar SSMO ini, di dalam standar 2 tentang DPS. Ini Bapak Ibu beberapa yang terkait dengan perubahan dari standar tahun 1438 menjadi 1441 Hijriah. Oke.